Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita untuk hadir di masjid ini. Allah pertemukan dalam suasana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah mungkin sampai sekarang setahun lebih, saudara-saudara, kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Sebagai kaum muslimin, kita munculkan bersama rasa empati kita, paling tidak ikut sedih, paling tidak begitu melihat umat ini begini. Termasuk di bulan Rabiul Awal, di mana sering dibahas bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang patut juga kita contoh itu adalah bagaimana perasaan beliau. Jangankan kepada umat Islam, kasih sayang beliau itu. Beliau menengok sahabat beliau Sa'ad bin Ubadah sedang sakit, beliau menangis. Perhatian kepada umatnya, sering menangis, memikirkan umat. Bahkan terhadap orang-orang yang didakwahi beliau dan kemudian menolak, menghina beliau, beliau juga memikirkan, sangat ingin mereka itu beriman. Sikap ini yang mestinya juga kita coba, kita berharap kita punya sikap seperti itu. Perasaan Rasul itu menjadi perasaan kita terhadap umat ini, sehingga ketika kita merasa abai terhadap kaum muslimin, betulkah kita ini mencintai Rasul? Namanya mencintai itu kan bukan hanya perilaku, tapi juga bagaimana keadaan, sikap, perasaan Rasulullah itu kita coba untuk kita tiru. Bahkan saking beliau ini sedihnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sampaikan di dalam surah Al-Kahfi. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan oleh Allah Ta'ala bagaimana mengurangi kesedihan yang begitu rupa. Allah katakan, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafan." Fala'allaka, maka apakah barangkali, bakhi'un nafsaka, engkau itu bakhi'un maknanya adalah halikun, menghancurkan, atau qatilun, membunuh. Apakah barangkali engkau mau menghancurkan diri engkau sendiri, wahai Muhammad? Apakah mau membunuh atau membinasakan diri engkau sendiri? Ala atharihim, dikarenakan apa? Asar di sini kalau dalam tafsir Qurtubi pengaruh dari mereka tidak beriman, yakni apa? Kesedihan tadi, asafa, kesedihan. Atas karena kesedihan engkau, illam yu'minu bihadzal hadithi asafa, karena mereka tidak beriman terhadap al-hadis. Di sini maknanya Al-Quran, tidak mau beriman terhadap Al-Quran. Apakah dengan begitu engkau akan menghancurkan diri karena kesedihan, asafa, karena kesedihan, huznan wa hamman wa ghadaban. Artinya apa di sini? Perhatian beliau tidak bisa biasa aja. Kadang sebagian umat Islam karena mengaji tasawuf terlalu tinggi atau terlalu apa begitu, merasa biasa, sudahlah itu urusan Allah, tidak usah dipikirkan. Di satu sisi memang ada betulnya, tetapi perasaan itu harus tetap ada, karena Rasul itu mencontohkan demikian. Di kajian-kajian tasawuf itu kalau kita terapkan sesuai syariat, mestinya apa yang dirasakan Rasul kita tetap rasakan, bukan malah kemudian kita merasa tidak ada problem terhadap umat ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksud ayat ini apa? Kadang persoalan yang berat itu menjadi lebih berat kalau kita tidak bisa memposisikannya. Ada hal-hal yang kita ini tidak berwenang di situ, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan yang tidak wewenang kau itu tidak usah dipikirin terlalu dalam. Mau dipikirin, diupayakan juga bukan wewenang kita. Persoalan itu bisa disederhanakan begitu. Ada dalam kehidupan ini hal-hal yang memang Allah tidak beri kita ini pilihan. Ya sudahlah, diistirahatkan, kita mikirkan itu. Ya, di dalam Al-Hikam misalnya dikatakan, arif nafsaka minat tadbir, istirahatkan diri engkau dari mengurusi, ikut-ikut ngatur, yakni mengatur urusan yang bukan urusan kita. Fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Apa saja yang telah Allah atur untuk engkau, selain engkau sudah atur, yakni Allah Ta'ala, maka
engkau tidak bisa, tidak usah ngurusi itu. Masalah apa misalnya tentang Allah sudah atur itu. Masalah rizki Allah atur. Kita niru upaya orang lain belum tentu hasilnya sama. Kadang kita ini untuk urusan rizki begitu luar biasa mikirkannya, padahal sudah Allah atur. Ya kita jalani aja, kerja ya kerja. Ada pernah saya ceritakan bagaimana seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab. Dia dikatakan oleh Rasulullah SAW. Rabi'ah bin Ka'ab ini ashabus suffah, ya, orang yang tinggal di emper Masjid Madinah, orang yang tidak bekerja, ikut mulazamah dengan Nabi, ngikuti Nabi saja. Sampai Nabi tidur baru beliau tidur. Beliau jaga di depan kamarnya Nabi. Jadi kalau Nabi sampai kelihatan tidak ada lagi zikirnya Nabi, berarti tidur, baru beliau tidur. Ini Rabi'ah, amalannya begitu, laki-laki Rabi'ah. Suatu ketika ditanya oleh Rasulullah, ya Rabi'ah, mintalah kepadaku, akan kuberi. Engkau ingin apa? Sebelumnya mau dinikahkan, tidak mau. Mikir, kalau aku nikah nanti aku jadi ngurusi istri, aku ingin dekat dengan engkau ya Rasul. Akhirnya ketika diberikan tawaran itu, Rabi'ah mikir, ya Rasulullah beri tempo, aku pikirkan. Ini Rasul yang ngasih. Akhirnya beliau pikir, kalau aku minta harta dunia sudah Allah bagi, Allah kasih. Nanti aku akan minta sesuatu yang berat, makna di akhirat. Akhirnya ketemu Rasul, ditanya, sudah engkau pikirkan apa yang engkau minta? Kata Rabi'ah, ya Rasulullah, aku minta agar engkau memberikan syafaat kepadaku di akhirat kelak, agar Allah menjauhkan aku dari api neraka. Kemudian Rasulullah katakan, ya Rabi'ah, bantulah aku dengan engkau memperbanyak sujud, banyak sholat. Ini orang, ya, sahabat Nabi begitu. Sahabat Nabi yang mungkin tidak begitu terkenal kan namanya itu Rabi'ah bin Ka'ab ini. Tapi pikirannya itu begitu. Rata-rata sahabat begitu. Abu Hurairah juga begitu. Abu Hurairah itu ashabus suffah sama. Orang-orang tidak punya, dalam tanda kutip, tidak punya kerjaan, karena memilih mulazamah dengan Nabi, ikut Nabi kemana-mana. Sehingga ketika ada yang mempertanyakan, engkau ini kan masuk Islamnya baru sekitar 4 tahun saja bersama Nabi, tapi kok banyak sekali hadis engkau? Kata Abu Hurairah, aku walaupun 4 tahun itu full. Sementara sahabat yang lain itu ya sudah lama, tapi mereka ada yang bekerja di ladang dan sebagainya. Sehingga walaupun 4 tahun itu ya hitungannya banyak, karena bersama Rasul terus. Beberapa sahabat begitu. Abu Sa'id Al-Khudri itu juga ashabus suffah. Jadi yang difikirkan apa? Ya mengikuti Rasul. Rasul berperang ikut, Rasul berjihad ikut, Rasul safar ikut, ya. Yang tidak ikut cuma Rasul masuk kamar aja, tidak ikut. Sehingga untuk urusan itu nanti istri-istri beliau yang menceritakan. Ini orang-orang yang sahabat itu, perkara yang sudah jelas, walaupun dikasih oleh Nabi itu, kalau minta harta mungkin ya kaya. Ada sahabat minta didoakan kaya ya kaya, tapi mereka lebih memikirkan yang lebih kekal dan abadi. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat itu menyuruh kita untuk mengistirahatkanlah diri kita ini, memikirkan yang di luar kemampuan kita, menghayalkan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qalam misalnya, ya, fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits, ya, maka serahkanlah wahai Muhammad urusan itu kepadaku, biarkan aku yang urus. Siapa? Wa may yukadzibu bihadzal hadits, orang-orang yang mendustakan perkataan ini, yakni Al-Quran. Kalau tadi Rasul sangat sedih mikirkan itu, sampai Allah katakan hampir-hampir apa? Barangkali mau menghancurkan diri, bunuh diri, mikirkan orang-orang itu, maka Allah katakan, biarkan aku yang urus mereka. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur, istidraj, jadi pelan-pelan, ke arah kebinasaan yang mereka tidak akan ketahui. Jadi kita bisa lihat orang-orang yang menentang Rasul itu ya, binasa, enggak di dunia, di akhirat. Ini tetap berlaku sampai sekarang. Sehingga lihat saja orang-orang yang menentang Islam, ujungnya gimana? Belum mati aja kadang sudah banyak yang kacau kan hidupnya itu, kacau hidup. Di ayat yang lain misalnya dalam Al-Muzammil, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa dzarni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila. Biarkan aku, wahai Muhammad, yang bertindak kepada orang-orang yang mendustakan itu. Wa dzarni wal mukadzibin, biarkan aku yang menyelesaikan orang-orang yang mendustakan itu. Ulin na'mati,
yang mereka itu mempunyai kemewahan. Bubuhan Abu Jahal, Al-Walid bin Al-Mughirah, kan pembesar-pembesar Quraisy. Utbah bin Rabi'ah yang mati dalam perang Badar itu. Biarkan aku yang ngurus mereka. Wa mahilhum qalila, dan berilah tangguh mereka meskipun sebentar. Beri tempo sebentar. Sebentar itu apa? Hidup di dunia sebentar. Di dalam ayat yang lain Allah katakan dzarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku yang ngurus orang yang kuciptakan sendiri, yang Allah telah ciptakan sendiri. Ini kaitannya dengan pembesar namanya Al-Walid bin Al-Mughirah yang membuat makar terhadap dakwah Rasul. Awalnya memusuhi dakwah itu semau-maunya orang-orang kafir Quraisy, ngasih julukan kepada Rasul. Akhirnya dikumpulkan oleh Al-Walid. Ini sudah marak musim haji. Nanti orang-orang datang ke sini. Kalau kalian menuduh Nabi ini tidak diatur sedemikian rupa, bisa jadi kalian salah satu nuduh begini, yang lainnya tuduhannya lain, tidak kompak untuk nuduh Nabi. Nah, ini Al-Walid bin Al-Mughirah yang punya secara sistematis menghalangi dakwah Rasul, membuat framing ya, upaya jahat untuk bagaimana menyebut ya, dakwah Rasul itu. Nah, itu diceritakan oleh Allah di dalam surah Al-Muddatsir. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar tsumma qutila kaifa qaddar tsumma nazar tsumma abasa wa basar tsumma adbara wastakbar faqala in hadza illa sihrun yu'sar in hadza illa qaulul bashar. Itu jelasin apa? Proses ininya, proses musyawarahnya orang-orang kafir Quraisy yang di bawah pimpinan Al-Walid bin Al-Mughirah yang memimpin musyawarah itu untuk memberikan julukan kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran. Mikir ya, mikir. Akhirnya mukanya masam karena tidak ketemu tuduhan yang pas itu apa. Disebut dukun tidak cocok, disebut pendusta tidak ada riwayat berdusta, disebut gila tidak ada tanda-tanda kegilaan, disebut dukun tidak pernah ada ciri-cirinya sebagai dukun. Akhirnya tetap dipaksakan, in hadza illa sihrun yu'sar. Ini sihir, cuma sihir tidak ada cocoknya. Akhirnya dibikin, ini sihirnya beda ya, sihir zaman kekinian. Tidak pakai niup-niup buhul, tidak pakai itu. Tapi sihirnya berupa ucapan. Karena itu jamaah haji kemudian kaum musyrikin itu nyebar, jangan dengerin itu Muhammad. Ucapannya itu bisa memisahkan anak dengan orang tua, suami dengan istrinya. Engkau dengerin bahaya. Ini yang disebarkan. Apa tidak sedih Rasul gitu? Ya sedih. Tapi Allah jelaskan itu tadi. Biarkan aku aja yang ngurus mereka, wahai Muhammad. Termasuk juga misalnya kisah-kisah itu banyak yang begitu ya. Persoalan ini kalau memang kita tidak ngurus, ya memang mudah. Ada persoalan apapun kalau tidak kita anggap persoalan, kan hidup berarti tenang aja. Masalahnya kalau memang itu betul-betul persoalan yang harus kita anggap, kita selesaikan, tapi kita lari. Ada di dalam kitab Syu'abul Iman, tulisan Al-Imam Al-Hafidh Al-Baihaqi, menceritakan seorang yang namanya Buhlul. Kalau Indonesia sering nyebutnya Bahlul. Jamaknya itu Bahalil. Bahalil itu jamak dari Buhlul. Kalau dicari di kamus artinya badut. Badut atau orang pandir. Tapi nama Buhlul ini di kitab Syiaru A'lamin Nubala itu banyak orang-orang alim namanya Buhlul juga. Ada orang Al-Hafidh Al-Musnid, Buhlul bin Ishaq, orang alim. Nah, ini yang Buhlul yang mau saya ceritakan ini, Buhlul atau Bahlul bin Amr As-Swairafi, wafat tahun 190 Hijriah. Ini ada yang menyatakan ini masih kerabatnya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Awalnya pewinter, sebagian mengatakan ini mau diangkat, mau tidak mau. Akhirnya pura-pura gila. Kalau pura-pura gila kan tidak diangkat jadi apa-apa. Ada yang mengatakan memang itu berubah, akalnya berubah. Tapi kepintarannya, kebijaksanaannya masih. Ya, sehingga menyebut sebagian orang ini waliullah, ini waliullah. Nah, di dalam Syu'abul Iman juz 10 halaman 426 diceritakan dari Sahal bin Mansur, ra'aitus sibyana yarjumuna buhlulan bil hasa.
Kata Sahal, aku melihat Buhlul ini dilempari oleh anak-anak dengan al-hasa, batu-batu kecil dilempari. Fawaqa'at bihi hasatun atmathu, maka satu batu itu menimpa dia, atmathu, yang membuat dia berdarah. Fa ansha'a yaqul, maka Buhlul ini kemudian bersyair. Syair pakai bahasa Arab. Kita tidak pernah bisa bahasa Arab, mungkin nunggu ditimbuk orang kena batu kemudian bersyair nih Buhlul ini. Hasbiyallahu tawakkaltu alaihi man nawasil khalqi turram biyadaihi laisa lil haribi min mahrabih abada min mahrabin illa ilaihi rubba ramin li bi ahjaril adha lam ajid buddan minal afi alaihi. Ini syairnya. Kalau dilakukan pakai bahar ramat, hasbiyallah tawakkaltu alaihi, cukuplah Allah, aku berserah diri kepadanya, tawakalnya kepada Allah. Man nawasil khalqi turram biyadaihi, Allah zat yang ubun-ubun semua makhluk itu berada dalam kedua tangannya, yakni maksudnya semua makhluk itu yang menguasai Allah Ta'ala, aku berserah diri kepadanya. Laisa lil haribi min mahrabihi abadan, tidak ada tempat pelarian bagi orang yang lari selama-lamanya, tidak bisa lari min mahrabin illa ilaihi, dari tempat lari selain kepada Allah Ta'ala. Mau lari kemana coba? Nggak ada tempat pelarian kecuali kepada Allah. Ada masalah apapun, mengadukannya, menyerahkannya mestinya kepada Allah Ta'ala. Rubba ramin li bi ahjaril adha, seringkali orang melempariku dengan batu yang menyakitkan. Lam ajid buddan minal afi alaihi, aku tapi tidak mendapati sesuatu pun selain aku sayang kepadanya, sayang kepada orang tersebut, atau melihat itu bentuk kelemah lembutan Allah kepadaku. Nah, ini kan ungkapan yang dalam. Kemudian ada yang bertanya, qultu, yakni Sahal bin Mansur tadi mengatakan, aku katakan kepada dia, ta'tifu alaihim wa hum yarjumunak, engkau berlaku belas kasih kepada mereka, anak-anak itu, padahal mereka melempari engkau. Kok engkau sayang pada mereka? Mereka itu melempari engkau, mestinya engkau kan benci, tidak senang. Maka kemudian Buhlul mengatakan, uskut, diamlah, sudah diam. La'allallaha yattali'u ala ghammi wa syiddati farahi haula'i. Sudahlah, engkau diam, tidak usah ngomong. Semoga Allah melihat akan kesedihan dan melihat syiddati farahi haula, bagaimana senangnya anak-anak itu. Moga Allah lihat aku ini sedih, mereka itu senang. Fayahabani lahum aw yahabahum li, maka Allah memberikan keberkahan, memberikan aku ini sebagai keberkahan bagi mereka. Dengan aku itu mereka gembira, anak-anak gembira kan, itu kesenangan Buhlul itu gitu. Dengan sebab aku, anak-anak itu gembira. Mudah-mudahan Allah berikan kegembiraan itu kepada mereka. Au yahabahum li, atau Allah memberikan mereka itu sebagai berkah untukku. Yakni apa? Dengan dia itu kondisinya menyedihkan itu, Allah kasihan. Jadi coba kalau pandangannya seperti ini, persoalan itu jadi sederhana, asal tidak persoalan kita maksiat pada Allah Ta'ala. Kadang kita aja kan kasihannya diri saya sendiri. Allah itu lebih kasihan. Jadi kita punya persoalan katanya, persoalan yang berat yang kita tidak cerita ke orang lain. Coba munculkan itu. Kita aja persoalannya begitu. Allah, ingat Allah itu Maha Pengasih. Kalau orang aja kasihan melihat kita berharap Allah itu lebih kasihan sehingga memberikan kepada kita keberkahan. Hal ini kadang yang kemudian membuat persoalan itu jadi ringan. Allah juga yang ngasih persoalan ini. Kita berharap kasih sayang Allah Ta'ala, yang Allah lebih pengasih dari makhluk. Makhluk aja kasihan, apalagi Allah Ta'ala. Ini ungkapan Buhlul itu, kita dapat pelajaran dari situ. Tapi bukan sekali lagi akhirnya diem. Karena itu maka yang perlu diperhatikan itu untuk persoalan-persoalan yang kita itu tidak punya kemampuan, sudahlah, sikap seperti ini penting. Istirahatkan diri kita dari mikirkan itu.
Tapi apa yang Allah tuntut kepada kita ini mesti kita usahakan. Masih di dalam Al-Hikam itu dikatakan ijtihaduka fi ma'dumina laka, semangatnya engkau, bersungguh-sungguhnya engkau dalam perkara yang engkau itu sudah dijamin. Wa taksiruka fi ma tuliba minka, tapi engkau ini sembarangan, ceroboh dalam persoalan yang engkau itu dituntut oleh Allah Ta'ala. Dalilun ala intimasil basirati minka, itu menjadi pertanda akan butanya mata hati engkau. Jadi kalau bicara bait di dalam tasawuf itu mestinya dua-duanya kan tadi. Yang pertama tadi arih nafsaka, pertama rehatkan diri dari ngatur-ngatur. Itu untuk urusan yang kita tidak punya kemampuan, yang Allah tidak nyuruh kita, tidak dituntut apa-apa kita selain bersabar. Maka arih nafsaka, rehatkan diri. Tetapi apa? Dalam perkara yang kita dituntut itu mestinya kita itu bersungguh-sungguh, bukan sebaliknya yang sudah ditetapkan kita ngoyo, yang dituntut kita santai. Terbalik. Kalau terbalik seperti itu dalil atau ciri-ciri butanya mata hati engkau, kata Imam Ibnu Athaillah. Ini penting mendudukkan ini ya. Di antara apa yang dituntut oleh Allah Ta'ala kepada kita ini terkait Al-Quran, terkait Islam itu adalah mendakwahkannya, berupaya agar nilai-nilai dan hukum-hukum Al-Quran itu betul-betul tegak di muka bumi. Upaya ini yang penting ya, harus ibaratnya tadi ngoyo, semangat itu begitu. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tegur, Allah berikan perhatian supaya tidak usah mikir itu orang-orang yang memang sudah ditetapkan Allah seperti itu, tidak akan bisa diapa-apain. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara yang memang dituntut untuk beliau laksanakan, beliau sangat bersungguh-sungguh. Makanya ketika yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah, wahai orang-orang yang beriman jadilah kalian itu penolong-penolong Allah Ta'ala. Ya kemudian Allah itu tidak perlu ditolong. Nah begitu, Allah sendiri yang nyuruh itu, tolonglah Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Ya, ada 3 jenis pertolongan yang bisa diberikan. Yang kita ini dituntut nih. Kata Imam Ar-Razi, makna dari Nasrullah ya, menolong Allah Ta'ala itu. Yang pertama intan suruh dinallah, yakni menolong agama Allah Ta'ala. Wa tariqahu, dan metodenya. Jadi bagaimana agar agama Allah itu lebih tinggi dari agama yang lain. Liyudhirahu 'ala dini kullih, untuk Allah menangkan dari agama yang lain. Jangan disamakan. Sama aja. Sekarang kan muncul begitu. Ya kan seorang syekh besar dari Timur Tengah itu ada yang begitu mengatakan, jangan dikatakan nabi itu nabi yang paling afdol, jangan. Jangan dikatakan agama ini agama yang paling benar, jangan. Ada yang begitu. Padahal Allah katakan liyudhirahu 'ala dini kullih, agar Allah menangkan agama ini atas semua agama. Rasulullah sendiri menyurati orang-orang Nasrani, mengajak debat orang-orang Nasrani Najran sampai mau mubahan. Nyurati Heraklius ya, yang beragama Nasrani untuk masuk Islam. Jadi mestinya kita ngukur begitu. Jadi pertama menolong agama Allah Ta'ala. Sehingga bagaimana menolongnya ya, sampaikan yang punya kekuasaan, terapkan itu. Kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua maknanya adalah intan suruh hizballahi wa fariqahu, engkau menolong kelompok yang menolong agama Allah Ta'ala. Orang-orang, organisasi, individu, siapa saja yang dia itu menyuarakan kebenaran, berupaya memperjuangkannya, tolong. Yang ketiga maknanya adalah menolong secara hakiki. An-nusratu ya, nusratullahi haqiqatan, menolong Allah secara hakiki. Maksudnya bagaimana? Fanaqulu an-nusratu tahqiqu matlubi ahadil muta'adiyain indal ijtihadi wal akhdhu fi tahqiqi alamatih, kata Imam Ar-Razi. Namanya menolong itu berarti kan merealisir, mensukseskan apa yang dituntut, yang diminta oleh Allah itu. Allah itu ingin agamanya yang dilaksanakan, maka ketika berupaya melaksanakan agamanya, perintahnya itu berarti menolong secara hakiki. Sementara setan itu tujuannya kan menghalangi orang dari jalan ketaatan. Sehingga ketika kita ada orang taat, kita tahan, enggak kita kasih
peluang untuk taat itu berarti menolong setan. Jadi cuma dua itu, menolong Allah Ta'ala atau menolong setan. Kita ini berpihak kemana? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita ini orang yang tadi bisa memposisikan dengan pas lah, sehingga seberat apapun ya problem yang menimpa umat ini, kita ini bisa bertahan apa ya, kalau bukan urusan yang Allah berikan kepada kita kewajiban apapun, kita tahan diri, kita tidak usah terlalu ngeluh, tapi kita arahkan kemampuan yang Allah berikan ini untuk tujuan menolong agamanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjalankan apa saja yang Allah perintahkan kepada kita. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan doa kifaratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum